A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirabbil alamin. Senantiasa kita haturkan puja dan puji syukur sehingga kita semuanya umat muslim bisa dapat melaksanakan, menunaikan puasa bulan Ramadan di tahun ini. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk, semoga kita menjadi umat yang mendapatkan pertolongan di hari yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan puasa atau bulan Ramadan yang kita lakukan setiap tahun, kita bahkan setiap tahun melaksanakan ini, melakukan ini, melewati ini. Namun tujuan dari bulan Ramadan ini tidak semua orang bisa mendapatkan atau meraihnya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, tentu saja ini ayat yang sudah sangat familiar untuk kita semua sebagai umat muslim yang setiap tahun melaksanakan, menjalani ibadah bulan Ramadan. Sebagaimana ayat tersebut, Allah mewajibkan puasa untuk umat muslim. Tujuannya apa? Allah di sana menjelaskan dengan lafal la'allakum tattaqun. La'allakum, lafal la'alla dalam kaidah ilmu nahwu, ilmu shorof, la'alla adalah kalimat pengharapan. Supaya apa? Kita melakukan ibadah puasa bulan Ramadan ini supaya kita, harapan kita itu untuk menjadi orang-orang yang tattaqun. Tattaqun sudah jelas di sana, harapan kita, tujuan kita untuk menjalani ibadah bulan puasa Ramadan ini adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Apakah semua orang ketika berpuasa, ketika menjalani ibadah di bulan Ramadan ini bisa menjadi orang yang bertakwa? Tidak ada jaminan. Namun semuanya bisa berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana Allah firmankan la'allakum tattaqun? Ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah mari kita tingkatkan sholat. Kenapa kita tingkatkan sholat? Yang sebelumnya kita hanya ibadah fardu saja yang kita lakukan. Mari di bulan Ramadan ini kita tambah dengan ibadah sholat. Allah pun sebutkan beberapa sholat di antara yang berada di luar sholat fardu. Di antaranya melalui Allah firmankan dalam Quran surah Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, dirikanlah sholat walaupun itu hanya sedikit. Nah, di sini Allah sudah jelaskan untuk mencapai ketakwaan ketika kita menjalani ibadah Ramadan, di antaranya adalah dengan melaksanakan atau mendirikan sholat malam atau qiyamul lail. Kemudian Allah juga firmankan dalam ayat yang lain, fatahajjat bihi nafilatal lak. Bertahajudlah. Semoga Allah memberikan keberkahan ketika engkau sholat tahajud. Kemudian selain sholat tahajud, ibadah sholat yang lain apalagi banyak sekali kita bisa lakukan. Di antaranya sholat yang sudah kita lakukan setiap hari dalam 5 waktu, bisa kita ikuti dengan sholat rawatib. Bisa kita ikuti dengan sholat berikutnya, sholat duha. Bisa kita ikuti dengan sholat yang lainnya. Di antaranya yang selalu melaksanakan di setiap bulan Ramadan adalah sholat tarawih.
Kemudian kita tutup dengan sholat witir. Kemudian malam harinya, sepertiga malamnya, kita tambahkan dengan sholat tahajud. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian usaha berikutnya yang bisa kita lakukan untuk mencapai derajat ketakwaan adalah perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu yang bisa kita lakukan kegiatan berinteraksi dengan Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Membaca ini kita bisa lakukan setiap saat. Misal, kita sholat fardu 5 waktu, setiap 5 waktu kita bagi. Satu hari ada 5 waktu, 30 juz itu kita bagi ke dalam 5 waktu. Satu hari setiap kita melaksanakan sholat, kita bisa baca 2 lembar. 2 lembar ini kalau kita laksanakan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Ini kalau kita biasakan akan berlanjut di hari-hari ataupun di bulan selain bulan Ramadan. Kemudian interaksi Al-Quran yang bisa kita lakukan berikutnya adalah setelah kita membaca, lalu apa yang kita lakukan? Memahami ataupun mengkaji apa yang sudah kita baca. Kemudian dari kajian itu, dari pemahaman itu, kita laksanakan, kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, usaha yang bisa kita lakukan berikutnya adalah dengan berinfak. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dermawan. Nabi Muhammad bertambah dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Walaupun misalkan kita meniru Nabi Muhammad dengan cara menginfakkan 1 buah kurma, kita lakukan setiap hari. Betapa banyak berkah yang akan kita dapatkan selama bulan Ramadan. 3 usaha tadi bisa kita laksanakan, kita optimalkan di bulan Ramadan, kita istiqomahkan, kita konsisten melakukan 3 usaha tersebut. Insya Allah keberkahan, kemudian tujuan kita menjadi umat yang la'allakum tattaqun akan kita gapai bersama. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita baca, kita pahami, kita pelajari, kita semua bisa mempraktekannya, kita bisa mengistiqomahkannya dalam bulan-bulan selain bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai acuan untuk menjalani hari di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan-kegiatan, melalui usaha-usaha yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.